Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari langsung saja Ustadz Ghazali. Nah, kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah numpuk ini tertunda. Monggo. Oke, pertanyaan. Mohon penjelasannya Quran Surat Al-Ma'un ayat 3. Begini Ustadz, kami keluarga petani atau peternak juga kadang buruh. Keadaan kami sehat. Kami punya 2 kambing, 1 sapi, kemudian 2 bidang tanah dan isinya rumah yang layak bagi kami. Kendaraan roda 2 di saat panen kadang mencapai 10 juta, kadang lebih. Tapi dalam menunggu panen, kami mengalami kesulitan beli bahan makanan pokok, dan solusi kami mengurangi ternak kami untuk mencukupinya. Pertanyaannya Ustadz, 1, bagaimana kriteria orang miskin dalam agama Islam? 2, apakah kami pantas didata sebagai orang miskin? Kami takut Ustadz, takut memakan yang bukan hak kami, walaupun terkadang kami dalam kesulitan, dan takut kami menjadi orang-orang yang kurang bersyukur. Ya, untuk bisa bersyukur ya, Nabi kita memberikan nasihatnya, Ungzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawahmu ya. Maka panjenengan melihat orang yang ada di bawah panjenengan, alhamdulillah bersyukur ya, masih punya hewan ternak, sapi, kambing. Banyak orang yang tidak punya hewan ternak, ayam pun tidak punya, duwe PTR ribut rotonggone tadi. Maka bersyukurlah, masih dikaruniai oleh Allah 2 bidang tanah. Banyak orang yang di bawah panjenengan, jangankan bidang tanah, tempat tinggal saja tidak punya, masih ngontraknya pun juga ala kadarnya. Kadang kalau hujan, musim hujan seperti ini trocoh kabeh. Kalau panas yo panas sekali karena sempit tempat yang dikontraknya. Nah, panjenengan bersyukur sudah dianugerahi 2 bidang tanah. Dan juga rumah yang menurut pengakuan jenengan isinya layak. Maka lihat yang di bawah. Banyak memang yang punya rumah tetapi isinya tidak layak, masih reot. Nah, mungkin dari gedek, mungkin ya tidak permanen seperti yang jenengan punya. Dan lebih banyak lagi yang tidak punya rumah, ngontrak pun juga tidak punya, sehingga hidupnya berpindah-pindah dari emper toko yang satu ke emper toko yang lain. Maka dalam menjalani hidup ini, lihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas ya. Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau melihat yang di atas, hilang rasa syukur kita. Sudah dianugerahi oleh Allah hewan ternak, nah, sekalipun ketika nunggu panen untuk makan harus mengurangi ternaknya, tetap disyukuri. Nanti kalau sudah datang panen ya beli ternak lagi, nunggu panen sulit lagi ya, dikurangi lagi hewan ternaknya. Kalau pas panen melimpah ya beli hewan ternak lagi. Maka disyukuri. Artinya masih ada yang sing dijaga nih. Jadi ketika panen, andai kata panen gagal, toh kita masih dianugerahi oleh Allah beberapa bidang tanah dan rumah yang layak serta isinya layak huni. Masih banyak yang tidak punya rumah yang layak.
Masih banyak yang tidak punya rumah sama sekali, ngontrak pun juga tidak bisa, ngekos pun juga tidak bisa. Jadi hidupnya berpindah dari emper toko yang satu ke emper toko yang lain. Mandinya ya di toilet-toilet pasar itu, banyak yang seperti itu. Ya, bersyukur. Cara mensyukuri nikmat Allah, lihat yang di bawah. Kalau lihat yang di atas, bisa dipastikan hilang rasa syukur kita. Kalau kita melihat ke atas, apalagi yang di atas kita itu ibadahnya kepada Allah mengsak geleme, atau bahkan dia bukan orang Islam, maka kita tanpa sadar akan menuntut Allah. Ya Allah, saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa, saya sudah sholat, sudah puasa, sudah berkata-kata yang baik, tapi kenapa ya Allah ekonomi saya sulit seperti ini? Sedang fulan itu sholatnya bolong-bolong, puasanya nggak pernah, apalagi ngaji wes ora gelem, tapi ternyata ekonominya lancar dan berlimpah ya Allah. Tanpa sadar hilang rasa syukur, hilang rasa qanaah, seolah-olah Allah tidak pernah memberi kita nikmat. Ya, perintah Nabi agar kita melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Itu kata Nabi kita, ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu lebih pantas. Jadi kita melihat yang di bawah itu lebih pantas. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Maka lihat yang di bawah. Nah, kalau ditanyakan kriteria orang miskin itu bagaimana? Orang miskin itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Misalkan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan, papan, termasuk juga pendidikan. Ya, misalkan kebutuhan dalam sehari, kebutuhan pokok loh ya, bukan kebutuhan gaya hidup, namun kebutuhan hidup yang pokok. Misalkan sehari kebutuhan pokoknya 100.000 atau 50.000, nah, dia dapat hanya 45.000, pokoknya kurang dari 50.000, itu orang miskin. Ya. Lah, kalau dapatnya kurang dari separuh atau separuh, misalkan 50.000 dapatnya 20.000 atau 23.000 atau 25.000, maka dia orang fakir. Dia orang fakir. Nah, sekarang panjenengan punya ternak, punya 2 bidang tanah, punya rumah isinya layak. Maka lihat yang di bawah. Nah, kalau menunggu panen kesulitan untuk kebutuhan pangan, toh tadi bisa dengan mengurangi ternak. Maka berlaku perwira. Jangan seneng-seneng, jangan mudah-mudah, dan seneng didata, dicatat sebagai orang miskin. Berlakulah perwira. Karena kata Nabi kita, wa may yasta'iffa ya'ifuhullah. Siapa yang berlaku perwira, menjaga keperwiraannya, maka Allah akan jaga keperwiraannya. Artinya sekalipun tidak punya betul, tidak perlu minta, jaga perwiranya. Dengan demikian Allah akan menjaga keperwiraan kita. Nah, masih punya apa-apa, banyak kok orang yang memanfaatkan keadaan, yang sebetulnya dia orang mampu, neng seneng didata sebagai orang miskin, akhirnya dapat BLT kan itu. Dapat BLT padahal rumahnya bagus, punya mobil, punya sepeda motor, pekerjaan mapan, neng seneng aji mumpung. Didata sebagai orang miskin, maka dapat bantuan.
Sedangkan sing betul-betul miskin, seorang tua yang renta, hidup sendiri, rumah tidak punya, malah luput dari pendataan, pekerjaan tidak punya, malah luput dari pendataan. Itu terjadi. Maka jangan senang didata sebagai orang miskin. Jangan senang didata sebagai orang miskin. Nanti nek seneng aji mumpung, bagaimana nek tenan tiba-tiba berubah menjadi miskin tenan, baru menyesal. Maka disyukuri apa yang telah Allah berikan. Cara mensyukurinya melihat yang di bawah. Dengan melihat yang di bawah, maka kita tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oh, ternyata masih banyak yang lebih rekoso daripada saya. Itu kalau kita melihat ke bawah. Alhamdulillah, meski nunggu panen sulit untuk membeli makanan, namun masih Allah berikan hewan ternak sehingga bisa dikurangi. Nah, nanti kalau pas panen, beli lagi hewan ternak. Banyak tetangga-tetangga saya sulit makan dan tidak ada yang hewan ternak yang dikurangi. Tidak punya soalnya. Banyak tetangga saya yang tidak punya itu. Tapi saya masih punya ini, punya itu, punya ini, punya kendaraan roda 2, punya rumah isinya layak, punya 2 bidang tanah, punya hewan-hewan ternak, itu lengkap. Maka bersyukurlah kepada Allah ya, dengan semua nikmat yang telah Allah berikan ini. Ya, ada lagi.